Oh, udah masuk ke kerja praktek. Setelah itu langsung melaksanakan skripsi ya, walaupun kalau sekarang kan 4 tahun ya, 8 semester itu di ibu aja waktu ibu kuliah aja sudah 4 tahun itu udah bisa selesai ya. Kalau dulu kan harus 5. Kalau saya ibu itu 4 tahun dulu udah hanya beberapa yang dibantukan kalau kayak kampus lain kan ada semester pendek ya. Kalau di kampus kita ada semester pendek juga kan? Ada ya? Mas berlaku? Ada. Ada, Bu. Ya. Bayar Ada berapa? Bayar berapa? Semester pendek. 100.000, Bu, satu pertemuan. Itu Iya. langsung UAS ya? Atau kalau dulu namanya semester pendek nggak bisa langsung UAS, ada pembelajaran sama seperti ini, cuma dipadatkan. Jadi ya nggak langsung UAS, tapi belakangan ibu nggak pernah mendengar ada semester pendek lagi ya, ataukah langsung dipuaskan ibu tidak tahu ya. Nah itu dia ya. Jadi kalau misalnya kalian ini kan orientinya kan ya mungkin ya udahlah, yang penting dapat apa tuh ijazah, selesai apa yang diminta kampus terpenuhi, apa supaya tidak memperpanjang biaya. Kalau nanti misalnya semester apa pengerjaan skripsi 4 semester 6 bulan ya, kalian supaya tidak terganggu terbeban dengan biaya ya, mau tidak mau ya tadi ya. Jadi ada beberapa faktor dalam pengambilan judul. Tapi kalau kamu sudah minat, sudah oh ya saya sepertinya ini nih bagus nih gitu kan, apakah kamu nanti di Fazinya, ada yang suka Faji ataukah kamu sukanya di Faji, tau kan Faji Logic, ataukah sukanya di itu tadi kayak kripto, ada dia apa lagi ya, itu dia. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang, jadi mempermudah nantinya ya. Ya kalau kamu ya sekarang kan terbuka aja, ada juga yang dia ngasih orang ya, tapi kan setidaknya kamu memahami apa yang mau dibahas, apa yang mau dikerjakan ya. Jaswadi Sindu ya, Sindu RPL ya, Sindu apa kemarin judulinnya, judul skripsinya, judulnya jurusannya itu ibu apanya, pakai apa laptop lama, jadi mau diganti udah gak keburu ya. Apakah nanti dibedakan apa itu mata kuliah untuk apa namanya bahan skripsi untuk teknik informatika, skripsi untuk perangkat lunak, skripsi untuk apalagi PGI ya, sepertinya wacana itu ada memang ya, jadi harus sesuai dengan apa itu jurusannya, kemana hilang fotonya videonya gitu kan. Jadi ya, kita lihat aja nanti ya. Tapi itu tadi kalau di sini memang kalau ibu di semester-semester sebelumnya menganjurkan menggunakan MATLAB ya. Tapi itu tadi MATLAB memang agak susah, tapi nanti kita berubah ke Python aja, Python ya, karena Python itu kan tidak susah menginstalnya, kemudian memang susahnya di referensi ya, belum banyak menggunakannya, apalagi di kampus Medan ya, Medan rata-rata belum ya. Nah itu dia ya. Tapi nanti bisa kita menggunakan bagaimana menampilkan gambar menggunakan jadi nanti kadang ibu menggunakan MATLAB, kadang juga nanti menggunakan apa itu namanya Pythonnya ya, Pythonnya. Jadi memang kalau kita membuat sebuah penelitian ataupun nanti seperti skripsi, kamu yang mempersiapkan satu permasalahannya apa, permasalahannya itu harus bisa diselesaikan dengan metode apa gitu kan. Nah setelah itu toolsnya apa, menyelesaikannya itu kan harus ada toolsnya, softwarenya, kemudian sumber datanya apa kan gitu kan, apa dampak, apa tujuan, manfaat dari si penelitian itu. Itu satu itunya ya yang menjadi nilai di dalam membuat sebuah penelitian ya. Jadi kalau nanti kita ibu akan setiap pertemuan itu mau minta dicarikan misalnya referensi jurnal-jurnal, nanti akan kamu lihat ya. Contoh kalau sekarang itu apa tuh deteksi wajah, selek wajah itu kan kayak dulu kan ibu menggunakan MATLAB, kalau sekarang kan sudah ada bisa menggunakan
metode yang dari diaplikasikan pakai Python, tapi bisa digunakan dengan machine learning gitu kan. Machine learning nanti di mananya ya, gitu dia. Jadi ada beberapa topik itu ya yang berhubungan dengan citra atau gambar itu yang bisa diselesaikan dengan itu tadi ya, machine learning tadi. Nah, jadi lebih apa namanya, pembahasannya bisa lebih banyak ya yang bisa kita kerjakan. Jadi ya itu tadi ya, siapa tahu di antara kalian ada yang minat ya, minatnya di itu tadi ya, seperti pengolahan gambar, tapi bukan pengolahan gambarnya dalam seperti apa itu, Corel Draw, Photoshop, bukan ya. Ini adalah bukan seperti komputer grafik. Komputer grafik pun sebenarnya kalau kamu minat bisa dikembangkan. Cuman ya kalau di pembelajaran kita ini kan per semester itu pertemuannya udah jelas, topik yang dibahasnya sudah jelas. Jadi si kampus, si perguruan tinggi hanya mau menyiapkan materi-materi yang memang dibutuhkan oleh nantinya bisa digunakan ya dan bermanfaat sesuai dengan bidangnya kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau fokus, mau mengembangkan atau kamu mau lebih dalam mempelajarinya, itu kembali ke uh, kemauan kamu, waktu kamu, mungkin kesediaan itu tadi ya, ada referensinya, ada tool yang mendukung. Contoh kayak komputer grafik kemarin kan kita terkendalanya di softwarenya karena itu memang yang termasuk yang high ya. Jadi kalau misalnya kita semacam membuat gambar tapi harus menggunakan OpenCV misalnya, itu kan agak susah ditemukan ya. Nah kalau untuk sekarang ini citra ini bisa menggunakan Python. Nanti kita lihat ada kadang itu bisa dipythonkan menggunakan Python, bisa juga digunakan dengan MATLAB ya. Sekarang ini kan Kemendikbud ya banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Apakah ada kalian yang tertarik? Tapi ya ibu paham apa saja ya, apa namanya, memahami ya. Karena sekali semua kan kalau udah kelas sore ini kan lebih banyak waktunya untuk ada yang bekerja, ada yang udah berkeluarga, belum tentukan ini, tentukan itu. Tapi itu pun oke, mungkin ada beberapa nanti bentuk tugasnya sama dibuatkan per kelompok saja supaya tidak membebani kalian. Jadi ibu hanya memotivasi, ikutin aja perkuliahan ini saat pertemuan-pertemuan. Siapa tahu nanti kamu tertarik ya, ada referensi. Oh ya, setelah kamu tertarik, nanti kamu tanya-tanya, bisa ke saya, bisa ke teman kamu yang agak sudah bercerita tentang citra, misalnya kan, untuk menjadi skripsimu ya. Jadi karena mahasiswa itu kan pembelajarnya kalau mau dikatakan mau mengimplementasikan langsung ke masalah di luaran sana itu belum belum bisa ya, karena apa itu namanya, penyelesaian masalah itu kan bisa dilakukan apabila ada misalnya suatu timbul permasalahan kan gitu kan. Jadi kamu sekarang bidangnya ini, tiba-tiba di pekerjaan kamu kok kayak nggak nyambung kan gitu kan. Nah itu kan menjadi sebuah dilema juga. Jadi tapi harus bisa kamu buatkan pada saat kamu di perkuliahan ya, kamu acuan kamu adalah apa yang menjadi garis-garis yang di perkuliahan itu ya, tanpa kamu memikirkan oh ya ini apa ya manfaatnya ke masyarakat, apa manfaatnya nanti setelah saya kerja. Kalau misalnya kayak apa itu perpajakan, akuntan, kalau orang itu kan bisa ya dipelajari nanti digunakan juga di pembukuan misalnya. Kalau kayak komputer, siapa aja sekarang bisa mengetik ya kan, bahkan yang seperti tadi Python tadi ya, beberapa beberapa jurusan mereka mempelajari ya, memahami apa itu tadi ya, pemrograman sesuai dengan apa yang mau diselesaikan kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu berminat menjadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, menjadi orang yang memang berkecimpung di IT dengan segala banyak item-itemnya, bisa seperti ini ya, pengolahan gambarnya. Ini sebenarnya sangat menarik ya, sangat menarik kalau di siapa waiting room ini kita diapakan ya, dilakukan. Tapi kan tadi ya tergantung dari penguasaan materinya dan kamu paham ini cocoknya diimplementasikan kemana. Jadi bisa saja kamu bisa memikirkan sebuah topik ya, oke saya sepertinya memahami materi ini ya, kamu carilah permasalahan yang berkaitan dengan itu tadi ya, materi yang dibahas. Atau ada permasalahan yang timbul, kamu memikirkan oh iya ini cocoknya ini
bagusnya ini diselesaikan dengan apa ya, dengan metode apa ya misalnya ya. Tapi ya kalau bisa bukan permintaan ya, kalau misalnya kata ibu silakanlah, kenapa hilang-hilang videonya ya. Sediakanlah, siapkanlah memang yang bisa. Oke, oke, oke. Jadi, oke. Jadi namanya citra ya. Citra itu yang berhubungan dengan citra itu ialah berhubungan dengan gambar. Gambar itu kan kalau dulu susah ya, kalau kita mau foto harus ke apa itu namanya? Pas foto, ya kan? Kalau kita orang ibu zamannya ibu, kalau misalnya bikin pas foto, ya harus ke studio. Studionya nanti dikasih apanya, itu pun hanya dapat kertasnya. Nah sekarang kan tidak ada lagi yang seperti itu. Sudah langsung dibuatkan dalam bentuk file ya, apakah JPG, itulah yang disebut dengan citra ya. Citra kalau bisa kita perhatikan ya. Citra itu adalah, tapi citra di sini ya pengolahannya tidak hanya di situ. Citra bisa juga mengenai nanti voice ya, voice, video. Video itu kan kalau misalnya apa itu diekstrak ya, itu bisa dipisah-pisahkan. Ada apa itu namanya pengkodingan untuk itu diekstrak dulu ya. Nah, itu kan si video ini kan sebenarnya kumpulan dari beberapa frame. Jadi satu misalnya 5 detik video bisa itu terdiri dari beberapa file ya, berapa file itu ya, bisa JPG, bisa PNG. Nah, seperti itu ya. Tadi kalau kamu perhatikan citra itu ada disebut dengan bisa dengan itu tadi melalui pengambilan gambar, pengambilan foto, atau tadi video atau suara ya, voice-nya kamu rekam kan, itu ada tuh. Nah, itu bisa dibuatkan nanti diolah ya. Model pembentukan citra ya, dengan stimulus ada stimulus rangsang, persepsi, kognisi, sikap, motivasi, respon pelaku ya. Jadi misalnya nih, oke, oke, pembentukan citra ya. Ada continue dan ada discrete. Continue sistem optik yang menerima sinyal analog mata manusia dengan kamera analog. Jadi contohnya nih, kita di foto ya kan, itu kan sudah termasuk kita direkam, foto direkam, dihasilkan melalui proses digitalisasi. Atau kamu ambil kertas, kamu scan, kamu simpan, itu sudah termasuk proses digitalisasi. Contoh tadi ada suara, ya ini ada suara, kamu rekam, ya itu nanti kan menghasilkan semacam sinyal ya, nanti masuk ke citra juga, sinyal processing ya, bisa. Kemudian tadi video ya, agar dapat diolah dengan komputer, yaitu tadi dibuatkan dulu dalam bentuk file digital, bisa bisa JPG, bisa PNG, apalagi yang yang dihasilkan oleh kamera ya. Representasi citra ini adalah fungsi malar menjadi nilai-nilai diskrit yang disebut digitalisasi. Jadi misalnya nih ada sebuah dokumen ya, atau ada sebuah gambar, kamu scan, kamu simpan kembali, itulah namanya citra yang didigitalisasi atau digital image ya. Di pengolahan citra, digital image, image processing, nah, seperti itu ya. Oke, ya hilang-hilang. Nah, kita perhatikan berikutnya model sederhana dari pembentukan gambar ya. Gambar diterangi oleh sumber, kemudian gambar mencerminkan radiasi ke arah kamera, kamera mendeteksi. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya sekarang kan kamu mengambil mengambil foto, atau kamu mengambil foto teman kamu, kan sekarang di kamera tuh udah ada tuh titik kayak titik sorotnya, jadi ada seperti kotak ya kan. Jadi misalnya apakah kamu mau mentak langsung orangnya, bisa karena sudah ada ditandai. Nah itu dia, gambar mencerminkan radiasi ke arah kamera. Jadi si kamera ini datang, kemudian diambil kita kan, ada semacam itu tadi ya, berbentuk kotak, itu memastikan beberapa yang tersorot, beberapa yang terekam dengan si kamera tadi. Nah kalau sudah oke, kamu take ya.
Kamera mendeteksi melalui bahan kimia atau sel-sel solid state kamera. Itu tadi ya, menggunakan kamera. Sekarang kan kamera tidak sesusah yang dulu. Kalau dulu kamera itu harus apa namanya, mana yang baru gabung nih? Ada 5 orang. Oh, ada. Ya, jadi kalau dulu kan itu tadi ya. Kalau sekarang kan tidak perlu studio, kamera tidak harus secanggih apa, tetap ada. Tapi kan dengan hanya model handphone pun sudah bisa. Hanya kualitas, resolusi, atau ke kualitas si fotonya itu akan berbeda ya dengan pengambilan yang saya 3 bidang ilmu yang berkaitan dengan komputer. Jadi di kita sewaktu belajar mana nih orang yang belum bergabung? Ini ada tapi kok nggak muncul. Oh ini ya Reza Sawitri. Siapa lagi nih? Oke, sudah. Ya, jadi ada beberapa si pengolahan citra ini tidak berdiri sendiri ya. Contoh kemarin kita itu adalah si belajar itu komputer grafik ya. Jadi ada keberlanjutan antara komputer grafik dengan pengolahan citra ya. Tapi itu terpisah ya. Kalau udah kamu pahami, memang yang dibahas itu kan beda ya. Citra itu udah tadi fokusnya ke gambar ya, realisasi. Sementara kalau grafik itu adalah itu tadi bisa saja membuat sketsa atau satu lagi adalah pengenalan pola pattern recognition, image interpretation ya. Kalau yang ini, yang dua ini nah ini berhubung ini yang kita bahas ya. Tidak hanya image processingnya, pembentukan citranya, pengolahan citranya, namun juga nanti pengenalan pola pattern recognition. Jadi mengidentifikasi, mendeteksi objek atau gambar ataupun itu tadi ya yang digital tadi dengan melihat polanya ya, ya di dalam ada ya kita buatkan dalam pattern recognition-nya. Jadi ini yang akan dibahas di dalam pengolahan citra 1 sampai 14 ya. Grafik komputer ini udah berlalu ya. Nah, di sini kelanjutannya ke sini kemana? Ini itu tadi ya pengolahan di gambarnya. Ya, tapi nanti akan kamu lihat perbedaan di citra dengan komputer grafiknya ya. Kalau komputer grafik itu kan lebih banyak ke perhitungan-perhitungan juga. Ini juga ada ya perhitungan-perhitungannya. Malah kalau mau menguasai, oke, kalau mau menguasai ini ya, ya memang harus paham ilmu matematika ya. Jadi harus paham juga dengan ya matematika ya. Kalau machine learning ke statistiknya. Jadi di sini ada matematikanya. Pengolahan citra itu bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia. Jadi perbaikan enhancement citra. Jadi kalau pengolahan citra untuk mata kuliah di kampus kita itu lebih ke perbaikan citra. Jadi citra itu kan ada yang bisa di blur, ada nanti efeknya atau noise-nya ya. Kalau misalnya nih contoh-contoh dari ini mesti pengenalan ya contohnya ya. Kita lihat ya grafika komputer. Contoh-contohnya ya, grafika komputer menghasilkan citra lebih tepat disebut dengan grafik ya. Bingung saya pas setiap diklik dia nggak apa itu namanya, tidak coba ya kalau bikin itu animation slideshow. Setiap dia diklik dia hilang tak kemana ya kan. Ini orangnya pada kemana, foto videonya kemana. Oke ya, sudah tidak oh ya sama juga ya. Jadi elemen-elemen citra itu di awal ini kita akan melihat apa saja yang kalau videonya hilang-hilang ya nggak hilang itu ya, ada ya. Citra digital, kecerahan, ada kontras ya, kecerahan, brightness, kontras, bentuknya, teksturnya. Ini pemugaran citra, image restoration.
pemugaran citra. Pemugaran itu perbaikan yang menghilangkan cacat citra. Contoh penghilangan kesamaran, penghilangan derau, segmentasi citra. Begini ya. Oke, stop dulu deh. Kalau diperhatikan citra itu ya, agar bisa kamu bedakan yang mana itu citra, yang mana itu dengan komputer grafik ya. Citra, kalau contohnya citra itu tidak hanya gambar ataupun yang apa namanya digital yang full color ya. Jadi kalau kita perhatikan si citra ini di bidang biologi ya, seperti hasil scan ya, scan yang apa itu USG. Nah, ini biasanya lebih banyak digunakan untuk bidang itu tadi ya, kedokteran. Di situ kan ada tuh. Jadi misalnya mengidentifikasi apakah si A ada TBC-nya, dicari dulu ciri paru-paru yang TBC yang gimana kan gitu kan. Kemudian ada tuh apa USG cancer ya. Jadi nanti ada di data uji, ada yang diolah, dilihat dulu paru-paru yang kena TBC itu yang seperti apa, gitu kan? Nah kemudian, nah udah dapat nih ciri-cirinya sudah, yang dengan identifikasi dengan berdasarkan gambar, bukan seperti seorang dokter ya, hanya gejalamu apa, diperiksa apa, oke, kamu penyakit TBC, itu kan pakar ya. Nah kalau si citra ini dengan menggunakan pengolahan citra atau mendeteksi penyakit kanker ataupun TBC ya pada apa TBC paru-paru kan. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Kalau di citra ini dengan memanfaatkan gambar yang itu tadi ya. Nanti kan kamu disuruh digambar ya. Setelah digambar itu USG ya, kan keluar nih foto yang berbentuk white black ya, hitam putih. Nah, itulah yang akan kamu identifikasi. Sekarang bisa dipercaya. Jadi ada yang saya tahu dia S1 S2-nya memang bidangnya komputer ya, tapi di S3-nya oke, dia mengambil memang ada spesialisasi dia jadi seperti seorang dokter, tapi dia tidak menyuntik. Dia fokus mengidentifikasi, mendeteksi penyakit itu dari hasil USG. Jadi misalnya ada tulang patah dan seperti kemarin kejadian apa itu COVID kan gitu kan. Nah, itu mereka bisa melakukan pengobatan atau bisa melakukan deteksi berdasarkan gambar-gambar tadi ya. Caranya seperti itu. Diambilnya yang orang yang sedang sakit, kemudian yang sehat. Nah, apabila ada kasus lagi dipelajari. Jadi ada nanti beberapa apa namanya pemeriksaan, ada kalau dia mah diekstrak ya, ada itu nanti beberapa metode yang digunakan sehingga tahu oh ya oke, si A adalah memang kena COVID misalnya ya. Itu bukan berdasarkan seperti dokter umumnya, hanya mendeteksi dari gambar yang tadi. Nah, itu satu contoh. Yang berikutnya, Ibu pernah mengikuti sebuah penelitian ya dari ke pusat. Nah, di situ kalau misalnya diperhatikan kan seluruh Indonesia ini kan dipantau, direkam dalam sebuah satelit. Satelit dalam arti semua terekam ya. Jadi sekarang itu kan kalau kamu mengikuti perkembangan teknologi ya, jadi segala sesuatu itu kan apa itu diselesaikan dengan apa namanya artificial intelligence, big data seperti itu kan. Jadi untuk melihat apakah sebuah kota itu sudah memang dikatakan sudah relatif makmur, bukan makmur ya, maksudnya sudah memenuhikah? Nah, itu bisa dilihat dari satelit. Jadi jika dipantau, itu kan tahu kan satelit. Kalau kamu nyalakan GPS kan ada itu berdasarkan satelit kah atau berdasarkan apa kan gitu kan? Nah, kalau diperhatikan kalau malam hari ada gitu kan di seluruh Indonesia nih dibuat dalam sebuah kayak peta gitu kan, ya, dimonitoring. Nah, apabila dilihat di malam hari banyak cahaya lampu atau bercahaya, berarti si kota itu sudah apa ya kependudukannya kotanya atau orang-orang di situ sudah berpenghasilan sudah lumayan ya. Tapi kalau gelap, oh berarti itu masih daerah miskin. Nah, itu contoh termasuk nanti kamu baca ada beberapa penelitian yang seperti itu ya. Jadi bisa mendeteksi
Nah, apa yang dideteksi? Hasil satelit tadi merekam. Merekam itu apa? Ada foto-foto. Nah, itu dia. Jadi contoh untuk banyak ya, untuk misalnya kalau kamu nanti baca pengantar apa itu, misalnya tuh di dalam peperangan, dia kan si itu kan ada semacam apa tuh, seperti rudalnya kan itu dilengkapi monitoring seperti kamera. Jadi itu mereka tahu sasarannya di mana. Itu kan apa tuh ya, yang diledakkan itu kan dilengkapi. Ah itu dia. Jadi di dalam dulu sampai sekarang pun ya. Jadi mereka memantau musuh itu berdasarkan itu tadi ya, monitoring, mungkin ada satelit, kemudian si pihaknya akan hasil foto-fotonya tadi yang dilihat kemudian dideteksi. Nah, itu juga contoh penggunaan dari citra ini. Jadi citra itu tidak harus berwarna-warni ya. Nanti ada namanya citra biner yang itu yang black white tadi ya. Pemanfaatannya ini lebih banyak digunakan ya. Jadi kenapa harus perlu perbaikan citra? Kenapa nggak di tag ulang atau digambar aja kan gitu kan? Nah itu tadi ada beberapa di saat misalnya tadi ya di USG, kan di USG oke, tidak bisa langsung disimpulkan oh si A penyakit ini, enggak ya, ada beberapa yang harus dideteksi lagi lebih, misalnya ada gangguan pada si fotonya, nah itu perlu diperbaiki, itu dia ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, itulah beda pemanfaatan si komputer grafik dengan pengolahan citra ya. Jadi kalau kamu perhatikan nanti ada gambar yang ada bercak-bercaknya atau disebut noise, bagaimana menghilangkan itu. Ya, tidak sama pembersihannya atau cleaning yang noise tadi sama seperti kalau di Photoshop kan tinggal di apa itu namanya? Kan ada tuh tekniknya dihapus kan gitu kan. Nah, kalau di citra itu nanti ada penggunaan, ini berapa menit lagi ya, 7 menit, itu tadi ya, ada nanti namanya perkalian ya, semacam perkalian, mengalihkan gambar A dengan gambar B hasilnya apa, ada ditambahkan. Jadi itulah contoh-contoh dari proses perbaikan citra ya, ada nanti dikurangin ya, itu menggunakan apa, metodenya yang algoritma tadi, ada algoritma yang khusus untuk itu ya, yang akan kita bahaskan. Nah, selanjutnya di dalam mengimplementasikan si pengolahan citra ini, itu tadi kan supaya dapat kan tidak hanya bisa ambil gambar langsung deteksi, tidak bisa ya, semua tadi teridentifikasi dia COVID dari gambar, teridentifikasi dia apa itu namanya, paru-parunya sudah akut kan gitu kan, itu hasil dari gambar. Nah itu kan itu lagi tadi digunakanlah beberapa metode atau algoritma, itulah yang mau kita gunakan. Jadi cara kerjanya, ambil gambar, ada data ya, data tadi sebelum dilakukan apa namanya, pengidentifikasian atau mendeteksi data tadi, sumber data atau fungsi gambar tadi, itulah yang perlu diperbaiki. Apanya yang perlu diperbaiki? Mungkin terlalu hitam, terlalu gelap, atau tadi ada noise-nya, ada atau terlalu blur, samar, gitu kan? Nah, disitulah fungsi si apa ini ya, si citra ini ya. Ada beberapa lagi memanfaatkan citra ini adalah untuk misalnya mendokumentasikan apa ya, kalau kamu baca nanti misalnya Songket Palembang itu colornya apa saja, jadi teridentifikasi dia dengan nanti melihat berapa kadar RGB dari ininya, banyak ya pemanfaatannya. Kemudian itu tadi mengidentifikasi, kalau dulu kan ada tuh kejadian apa itu, beras ya, beras itu kan sangat putih, ternyata dikasih plastik, nah seperti itu ada mengidentifikasi rice-nya, itu juga bisa digunakan. Nah semua itu digunakan adalah menggunakan gambar. Gambar itu bisa langsung diambil ataupun di take atau diambil ulang, itulah yang diproses ya, itu disimpan, bisa JPG, JPEG, PNG, TIFF, nah itu semua yang digunakan di dalam pengolahan citra. Contoh, kalau kamu tadi men-scan supaya bisa disebut digitalisasi, kamu simpanlah dalam bentuk, karena kan mau diolah nih ya, apakah tanda tangannya ditiru atau enggak kan gitu kan.
kemudian apalagi ya kemarin yang proses kopi sianida kan gitu kan, itu kan bisa dihilangkan videonya. Jadi video memang bisa pakai yang di handphone kan bisa sekarang memisahkan, menggabungkan video, ada gitu kan. Nah tapi kalau di Citra ini kan bidangnya ini kan apa itu namanya, memanfaatkan gambar ya, namun semuanya itu dikelola atau diolah berdasarkan materi dari algoritma atau metode gitu tadi ya, bisa menyisipkan gambar, menggabungkan gambar yang sepertinya bisa juga dilakukan di Photoshop ataupun di Corel Draw ataupun beberapa sekarang kan banyak tuh di Google Play beberapa yang memudahkan si kita untuk melakukan apapun ya, contoh tadi menggabungkan gambar, memisahkan, menambahkan video, menghilangkan, itu kan bisa ya kalau kamu perhatikan di Google Play. Nah itu kita kerjakan semuanya itu adalah berdasarkan si algoritma dan juga si apa tadi ya, algoritma dan juga ada beberapa metode-metode. Itulah yang mau kita kerjakan 1 semester ke depan. Ya harapannya ada yang tertarik ya, nanti per kelompok kita buatkan tugasnya supaya bisa sedikit kamu melakukan hal-hal ini tadi ya, melakukan percobaan ya, percobaan dalam arti harusnya memang bisa di Photoshop, Corel Draw ataupun beberapa aplikasi yang sangat mudah. Kenapa kita harus susah-susah menggunakannya di pengolahan citra? Nah, itu yang perlu kita yang bisa nanti kita cobakan ya. Karena kita ini kan berbasis ilmu pengetahuan ya. Nah, itu dia. Jadi misalnya tadi mengidentifikasi, mendeteksi, menyimpulkan itu si A apa namanya, penyakit jantung. Jantung bisa juga dari mana cirinya ya, yang berdasarkan bekerjanya dari gambar. Oke. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sepertinya kalian sudah pada mengenal semua ya. Ini karena ini dari kelas sebelumnya. Nanti ada pembagian kelompok. Ini ada sekitar 3. Kita buatkan nanti ya sekitar 10, minimal 10 aja ya. Supaya tidak mengganggu pekerjaan kalian ya. Ada Manisa, Sindu, Wahyu, Sanduri, Irfan, Berlian, Adelia. Irfan ini kemarin bukan yang D3, Irfan bukan? Yang siapa ya? Irfan bukan? Iya Bu, pindah ke TI Bu. Oh oke, bagus ya. Ada lagi? Yang apa? Diselesaikan lah, karena S1 kan 8 semester udah selesai. 8 itu selesai udah langsung Eskom kamu. Udah yakin ya bisa melakukan hal yang lain, melakukan keberlanjutan daripada nanggung D3 kan gitu kan. Oke, ada pertanyaan? Ibu rasa cukup dulu pengenalan kita sore ini. Masih ada waktu kembali ke GC. Kalau tidak ada pertanyaan, sistem perkuliahan tetap sama seperti sebelumnya. Ada kehadiran, ada tugas. Nah, kalau misalnya ada di apa itu, Ibu kok apa tuh direspon komen Ibu di gizi ya, perkuliahan kita seperti itu aja ya. Kita mencoba siapa tahu setelah UTS siapa tahu ada perubahan apa nih, kemana kerjanya, perubahan siapa tahu kita bisa bertemu kan gitu kan. Semoga saja ya. Jadi 1 semester ini oke, sebelum UTS, setelah UTS nanti semoga bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Manisa, Rama, cukup sore ini? Arya? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Semuanya kita kembali ke GC. Selamat sore. Sore Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore Bu. Sebentar ya, biar direkam, nanti kalau misalnya ada apa tinggal lihat videonya. Ya silakan, kalau mau di-on-kan videonya silakan. Nanti tinggal lihat videonya. Oh ya, yang si Risna ini yang mana, Reze ini yang mana, Sofira yang mana, Simon mana, Sumitra